Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Halo, selamat pagi keluarga SIP dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali di hari ini ya, hari Rabu 3 Februari 2020 ya 2021, waduh. Ini senang sekali sahabat Seranda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya menemani Anda tentunya dalam spesial program Inspirasi Pagi, dialog interaktif bersama Ibu Dr. Wirdaningsi MSI ya. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Negeri Padang dan juga seorang penulis, dan salah satu buku beliau itu adalah Antropologi Kuliner ya. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui live audio streaming di www.sipfm.com. Oke, di hari ini keluarga SIP ya, kita sudah siapkan satu tema ya, yang tentunya ini juga dibahas juga di dalam buku Antropologi Kuliner ya. Salah satu masakan yang dibahas itu adalah tentang rendang. Iya Ibu ya? Iya. Oke, nah ini Ibu Wirda sudah bersama Uci nih keluarga SIP ya. Dan tentunya kali ini adalah rendang dan kebencanaan. Nah ini pertanyaan Uci yang pertama ini Ibu, kenapa harus rendang dan kebencanaan? Kenapa nggak sambal lado atau dendeng batoko dan kebencanaan? Kenapa kita kaitkan rendang dan kebencanaan? Mungkin lebih spesifiknya apa sih latar belakang kita bahas topik yang satu ini, rendang dan kebencanaan? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ini dari fenomena yang terakhir ini kan kita melihat adanya prajurit tenaga Tentara Nasional Angkatan Udara Lanut Sultan Syahrir menata paket bantuan rendang untuk dikirim ke lokasi. Nah, Bandara Internasional Minangkabau. Nah, ada sebuah kegiatan koperasi wanita Ika Boga bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Sumbar mengumpulkan sumbangan orang Minang berupa rendang sebanyak 1.360 paket atau 340 gram rendang yang dikirim ke lokasi bencana menggunakan Boeing A7302 Intel Maritim Skadron Udara 5 Lapangan Udara Hasanuddin Makassar. Nah itu juga yang menariknya kenapa kita muncul berbicara tentang rendang dan kebencanaan. Berarti ada sebuah tren baru di kalangan kita untuk mengganti rendang untuk memberikan bantuan kebencanaan itu adalah rendang gitu. Jadi rendang itu yang jelas ketika kita melihat bangsa kita dalam keadaan sakit gitu, ada yang mendapat musibah, analoginya ada badan dan tubuh dari kita yang sakit, tentu tubuh yang lain juga merasakan sakit. Maka itu memiliki dampak ketidaknyamanan. Dan begitu pula jika ada tubuh kita yang merasakan nikmat, maka anggota tubuh lain pun juga ikut merasakan relaksasi dampak dari rasa nikmat itu. Nah, kombinasinya ada di rendang itu. Jadi ketika rendang itu dikirim untuk memberikan masyarakat di sana mengalami musibah, kita merasakan ikut sakit apa yang mereka musibahkan. Nah, ketika kita makan enak dengan rendang, bagaimana juga mereka bisa menikmati enaknya rendang itu. Jadi hal ini menjadi sebuah gerakan terakini tanpa komando, tanpa harus menunggu lama. Kesedihan dan duka dari daerah-daerah terdampak bencana dasar secara otomatis menjalar dan menyengat rasa solidaritas seluruh elemen bangsa di seluruh pelosok tanah air. Nah, ini rendang menjadi ikon tersendiri dalam bantuan bencana itu gitu.
Artinya terkhusus Sumatera Barat. Ya. Sumatera Barat dari berbagai bentuk bantuan yang menarik kata orang ke daerah terdampak bencana di Lombok Utara ataupun daerah lain itu ada satu bentuk bantuan yang menarik yang disimak kata orang, yang dinikmati dan kayaknya lebih eksotik dan lebih menarik, yaitu keberadaan olahan lauk rendang, daging sapi dan ikan tuna yang dikirim langsung masyarakat Sumatera Barat melalui BNPB Sumatera Barat. Nah mungkin kalau Uci tanya tadi kenapa nggak dendeng gitu, kenapa nggak apa satu lagi Sambalado gitu ya. Sambalado, mungkin itu ada juga tambahan. Cuma yang menarik dari rendang ini adalah makanan yang tahan lama. Jadi orang yang kena musibah nggak perlu masak juga, karena kan dalam mereka kan masak. Kok mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas. Nah, kalau sambalado mungkin nggak begitu tahan. Sehari 2 hari pengiriman juga. Tapi kalau rendang bisa dibikin 6 bulan. Makan kalau masaknya lebih sempurna, lebih adukannya lebih baik, mungkin bisa setahun tanpa mereka memasak dulu. Tapi kenikmatannya nggak hilang. Nah, itu mungkin salah satu pilihan orang kenapa rendang menjadi barang kiriman ke tempat gempa. Selama ini kan Indomie kan juga tahan lama. Tapi ketika Indomie itu kan sudah dikirim bisa berlama-lama gitu. Tapi ketika itu orang membutuhkan juga air untuk memasak gitu. Orang membutuhkan juga kompor dan sebagainya. Nah, kendalanya kan di tempat bencana itu nggak ada. Kalau rendang bisa dimakan, tinggal mungkin masak nasi dengan cara yang atau masak kayu, atau bisa juga rendang itu apabila kalau rendangnya ditambah rendang singkong juga makanan pokok gitu. Atau kacang tanah gitu, itu kan bisa juga menghilangkan rasa lapar mereka tapi terasa nikmat. Kadang-kadang dalam bencana tuh perasaan itu kan gak enak, jadi kalau makanan tuh nikmat menjadi mereka semangat untuk makan. Kata orang kalau makan rendang itu makan nasi lauknya cuma pakai cabenya doang juga sudah enak gitu. Jadi banyak hal yang menarik ketika kita memberi bantuan berupa rendang dalam bencana. Jadi menjadi suatu yang fenomena gitu. Ketika ada sebuah kita bicara kuliner, ada gerakan rendang sebagai makanan ikon utama dalam bencana gitu. Dan mungkin apakah ini bisa kita katakan sebagai salah satu bentuk upaya juga kita mempromosikan kuliner kita ya Bu ya? Iya. Yang menariknya kan ketika rendang itu kita jadikan makanan utama itu kan seperti yang Ibu ceritakan, selama ini mie instan, rendang itu kan makanan yang enak, makanan tahan lama dan tidak mudah kadaluarsa. Yang jelas yang kemudian dia dapat menghidupkan UMKM kecil gitu. Dia bisa menghidupkan, kayak Sumatera Barat kan banyak usaha-usaha rendang gitu. Mulai yang kecil besar, di rumah keluarga pun juga bisa usaha rendang gitu. Nah, dengan otomatis kita memberi bantuan ada keberkahan bagi orang lain. Bukan berarti bencana berkah ke orang lain, tapi dengan menjadi berkah semuanya. Kalau orang yang mendapat bantuan juga berkah karena mendapatkan rendang, makanan yang tahan lama, enak, bergizi gitu. Kemudian diakui kalau rendang ini makanan terlezat internasional gitu. Pengembangan UMKM itu juga sudah UMKM itu menjadi lebih dinamis gitu. Nah, itu salah satu juga poinnya kenapa gerakan rendang untuk bencana ini menjadi ikon gitu. Dan ini menjadi ikon tentunya gerakan ini sudah beberapa waktu ini memang bantuan yang diberikan oleh para relawan itu kebanyakan ya makanan, tapi mungkin yang bersifat kayak mie instan gitu ya Bu ya. Nah, jadi sekarang kita mulai untuk memberikan rendang, makanan yang
ya kalau kita bilang makanan mahal gitu ya, Iya. makanan elit juga mungkin kita bisa bilang, dan mungkin si penerimanya akan merasa Ya, itu ada senang dampak gitu psikologisnya. ya, merasa dihargai Dampak gitu ya, Bu, ya. psikologisnya. Jadi kita melihat rendang itu sebagai cadangan bencana, dia ada aspek psikologis, Oke. apalagi kalau menerimanya orang Minang. Pasti Yang mendapat bencana senang orang Minang ya. gitu. Karena orang Minang tahu kalau makanan rendang tuh makanan adat gitu, makanan penghargaan kepada orang lain, makanan yang memiliki Untuk nilai simbolik kehormatan yang gitu ya. besar gitu. Setiap perhelatan dalam masyarakat Minang pasti ada makanan utama rendang, yang artinya ada simbolik kehidupan masyarakat Minang yang seperti kita ceritakan dulu, bahwa dagingnya simbolik nenek mama gitu. Kalau santannya itu cedi pandai, kalau bumbu-bumbu yang pedas itu alim ulama, ditambah masyarakat luas serta bundo kanduang. Jadi itu mengingatkan mereka betapa psikologisnya itu, betapa orang kampung halamannya memperhatikan dia. Karena ini kalau mengirimkan rendang berarti ada penghormatan, ada sesuatu hubungan kekerabatan yang sangat luas, hubungan yang solidaritas yang tinggi. Ada sebuah pihak-pihak yang mau lebih memperhatikan mereka. Jadi psikologisnya tidak hanya psikologisnya berarti ada sebuah berasa bagian dari kerabatnya, tapi juga perasaan psikologis penghargaan yang tinggi. Jadi ketika dia makan, psikologis mereka kan tertekan, orang-orang yang mendapat bencana itu. Nah, ketika dia dikasih rendang, sedikit banyaknya menghilangkanlah trauma-trauma yang ada pada diri mereka, bahwa mereka masih bisa menikmati sesuatu yang enak, mereka masih bisa ada hubungan kekerabatan dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu makna simboliknya lebih makna estetik, makna etik, dan makna realistisnya itu bisa kita lihat ketika rendang itu. Dan mungkin mengobati rindu sama kampung halaman juga ya, bahwasanya orang kampung nih masih ingat saya ternyata gitu ya. Oke deh, nanti bakal kita lanjutkan kembali ya Bu ya, kira-kira bagaimana sih makna-makna selanjutnya dari rendang dan juga kebencanaan ini ya, bagaimana korelasinya nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Dan kita juga mengundang atensi Anda keluarga SIP ya, yang ingin bertanya ataupun yang mau sharing juga boleh ya, mungkin pernah mengirimkan bantuan ini untuk korban kebencanaan berupa rendang mungkin ya, boleh dikirim aja sharing ataupun pertanyaannya melalui WhatsApp ya di 082268114887. Nanti Uci bakal kembali lagi di Inspirasi Pagi, tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di dialog interaktif ya, keluarga SIP di Inspirasi Pagi. Dan tentunya kita masih bersama Ibu Dr. Wirdaningsih MSI yang merupakan dosen ya Universitas Negeri Padang, dan juga seorang penulis ya. Salah satu buku beliau itu adalah buku antropologi kuliner ya. Dan kita masih membahas tentang rendang dan kebencanaan keluarga SIP ya. Seperti yang sudah Ibu Wirda sebutkan tadi ya Bu, bahwasanya memang rendang ini sangat cocok gitu ya dijadikan sebagai cadangan makanan lah gitu ya, apalagi di saat bencana gitu ya. Selain dia tahan lama, dia nggak langsung makan gitu ya, nggak butuh mungkin kita nggak butuh kompor lagi gitu ya, bisa langsung dimakan gitu. Dan mungkin apa saja lagi Bu faktor-faktor yang mungkin bisa kita katakan sebagai nilai plus dari rendang ini bisa diusulkan sebagai cadangan makanan saat bencana ini Bu? Ya, yang jelas ketika rendang dikirim semua lidah orang suka. Oke, sudah mendunia juga ya. Mendunia karena sudah diakui oleh dunia internasional sebagai makanan yang terenak dan terlezat. Jadi makanan itu kemungkinan besar tidak akan terbuang, akan dimakan dengan baik. Dan dalam penelitian
ilmu kedokteran, ahli kedokteran juga menyatakan makan rendang makanan yang bergizi, makanan yang meningkatkan imun tubuh. Benar. Bukan makanan yang kolesterol tinggi, karena bumbu-bumbu dia mulai dari lengkuas, jahe, kemudian bawang putih, bawang merah, daun-daunannya itu sudah menjadi penangkal lemak, peningkatan kolesterol dari makanan itu. Jadi rendang pun adalah makanan yang bergizi dan makanan yang tidak merusak gitu. Orang ketakutan kolesterol, enggak gitu. Nanti kita takut kolesterol orang dapat bantuan bencana, enggak. Malah makanan itu meningkatkan imun tubuh mereka. Jadi mereka pun bisa tetap sehat dan tetap kuat. Beda mungkin dengan mie instan. Setelah makan mie instan kan zat kimianya sangat tinggi. Kemudian kalau bumbu-bumbunya juga sudah bumbu yang dipadu dengan bahan kimia. Kemudian rasanya ketika makan, kalau tidak terbiasa juga pusing ya. Tapi beda dengan rendang. Nilai rendang itulah nilai bergizi. Bumbunya memang bumbu asli, dan bumbunya itu adalah yang akan yang sebagai penangkal untuk terjadinya kolesterol tinggi itu. Kemudian gizinya hebat juga, enak dan bergizi. Semua lidah orang pun menyukai. Banyak teman-teman dulu cerita, kalau Wir, kamu kasih aku rendang tak, kamu kasih daging pun tak apa-apa, kau kasih aja dedaknya. Itu orang Sulawesi dia, temanku, ada orang Palu gitu. Waktu kuliah di S2 DUI dulu, dia bilang tak mau, tak apa-apa kau tak kasih kau daging, atau kau kasih aja bumbunya, aku juga udah senang sekali gitu. Dia bilang kan. Nah, kemudian yang menarik lagi yang terkait dengan rendang dan cadangan sebagai cadangan saat bencana ini adalah kita tidak hanya memberikan sebuah keberkahan kepada orang mendapat bantuan, tapi bagi orang yang mengirim pun, itu adalah akan ada yang mengirim dan yang membuat, yang membuat tentu dapat juga buat sedekah sama dia. Kemudian yang membuat pun juga berkah dia, karena yang beda kalau UKM rendang ini, yang jelas santannya ada usahawannya gitu. Benar. Kemudian bumbu-bumbunya juga ada usahawannya. Kemudian dagingnya ada usahawannya gitu. Cabenya juga ada usahawannya. Nah, semuanya itu mendapat keberkahan, pengembangan diri mereka. Kemudian karyawan-karyawan yang bekerja di dalam rumah rendang itu, yang jelas dalam sistem manajemennya mereka adalah keluarga yang terkait satu kekerabatan, dan otomatis itu kita menghidupkan solidaritas orang, solidaritas berkehidupan gitu. Kemudian yang menarik lagi bahwa rendang itu menjawab kemaslahatan orang banyak gitu. Tidak hanya orang yang menerima, tapi juga orang yang mengirimkan rendang itu. Jadi banyaklah. Beda kalau kita mungkin mie instan mungkin diolah oleh satu monopoli perusahaan tertentu, atau bukan rakyat badarai tapi rakyat banyak yang mengelola. Kemudian mie instan lebih mungkin satu orang sesuatu usaha besar yang menikmati. Tapi kalau rendang adalah UKM yang banyak bersebaran di Sumatera Barat, yang artinya mereka mendapatkan kebagian pekerjaan baru, penghasilan baru di saat mereka bisa membantu saudara mereka di Sulawesi atau Kalimantan Barat juga. Oke, jadi semuanya dapat bagian gitu ya, mungkin petani kelapa, peternak sapi mungkin ya, ataupun yang petani rempah-rempah ya kayak jahe, termasuk petani lengkuas, singkong gitu, karena biasanya juga. Rendang yang dikirim untuk bencana ini kan tidak hanya daging. Kalau daging kan terlalu mahal juga, dicampurlah daging sama ubi, singkong yang juga tahan lama, atau ditambah kacang gitu, sehingganya jumlahnya juga lebih banyak dan mereka pun bisa menikmati. Jadi biayanya kalau daging semua tentu terlalu mahal, maka dicampurlah dengan campurannya yang tahan gitu lama. Ya? Kalau kentang mungkin agak cepat ya. Biasanya yang agak lama itu ubi singkong. Ubi singkong yang kayak
petak-petak biju sangkar, kemudian kacang tanah yang itu mungkin itu bisa dalam Tahan waktu yang lama tahan. Sehingganya pun orang mungkin nih Pak nggak mau makan daging, ya udah makan itunya kacangnya, kalau enggak ya ubinya, kalau enggak ya bumbunya aja gitu. Kalau bumbunya juga enak dengan nasi panas juga enak makannya. Jadi rendang itu menjadi sesuatu yang efektif lah, efisien untuk digunakan untuk saat kebencanaan. Oke, jadi ini rendang efektif digunakan untuk sebagai cadang makanan dan juga efektif untuk peningkatan ekonomi masyarakat gitu ya. Iya. Oke, nah dan juga selain untuk di UKM atau untuk perekonomian masyarakat, ini dari sisi psikologis si penerimanya juga ikut merasa dihargai gitu ya Bu ya. Dan karena ini memang kita tahu rendang ini kayaknya makanan tamu adat banget gitu ya, makanan menghargai orang. Oke, nah ini juga ada di slide berikutnya, ada rendang sebagai bertajuk kemanusiaan. Nah ini mungkin seperti apa ini Bu, rendang bertajuk kemanusiaan ini? Kalau bertajuk kemanusiaan, jadi kita ada sebuah rilis dari sebuah Suara Kampus.com ya, dia menceritakan menyikapi bencana alam di berbagai daerah Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Sumbar lakukan penggalangan dana untuk bantu korban bencana alam. Donasi yang terkumpul akan dikirim dalam bentuk rendang daging sapi yang ditujukan ke 4 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Jadi dipilihnya rendang sapi disebabkan ciri khas Sumbar bisa bertahan dalam jangka waktu lama dan sedikitnya banyak korban bencana alam dapat memperoleh makanan sehat. Jadi rendang menjadi sebuah ikon atau gerakan rendang bertajuk kemanusiaan. Jadi beberapa lembaga-lembaga termasuk tadi yang Ibu sampaikan pemerintah gitu dan beberapa ikatan-ikatan keluarga saat ini sudah mengirimkan rendang untuk bantuan bencana. Jadi kita mengatakan rendang sebagai bertajuk kemanusiaan. Rendang tidak hanya kita bicara rendang untuk makanan sehari-hari, rendang untuk menghormati tamu, atau rendang sebagai makanan adat dalam perhelatan kita, atau rendang tidak hanya makanan di restoran, atau rendang tidak hanya makanan yang untuk cadangan makanan di rumah, tapi rendang juga sebuah makanan yang bertajuk kemanusiaan. Artinya rendang kita kirimkan memberikan sebuah sisi penghargaan kemanusiaan orang, karena ketika rendang dikirim orang merasa dibantu, rendang dikirim ada orang-orang yang menerima merasa dihargai. Ketika rendang pun dikirim orang menikmati lezatnya makanan. Jadi bisa dikatakan rendang itu adalah sebagai rendang yang bertajuk kemanusiaan pada saat ini. Jadi kita melihat fenomena hari ini rendang memang sangat banyak fungsi yang fungsinya tidak hanya untuk kita tapi untuk kemanusiaan gitu. Oke, dan itu dia keluarga sip ya, ternyata memang, dan kita lihat juga di sekitaran kita saat ini mungkin sudah mulai menjamur juga ya usaha-usaha masyarakat yang sekarang sudah mulai untuk bisnis rendang gitu ya Bu ya. Di sekitar kita juga di dekat sini juga ada ini ya, dan yang pastinya ini akan sangat membantu tetangga ataupun kerabat gitu ya, karena memang sistemnya memang kayak gitu ya. Mungkin nanti ada saudara familinya yang cari kayu bakarnya, atau yang jadi pebisnis sayur rempah-rempahnya atau dagingnya gitu ya. Jadi semuanya dapat bagian gitu ya. Dan keluarga sip, nanti kita bakal balik lagi ya, masih membahas tentang rendang dan kebencanaan. Nanti di segmen terakhir masih ada ya kebersamaan kita, dan tentunya Uci juga masih menunggu atensinya ya di 0822 6811 4887. Sesaat lagi Uci kembali untuk Anda, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi
keluarga Anda. Kembali lagi di Inspirasi Pagi ya keluarga sip, dan kita sudah di segmen terakhir dan masih membahas tentang rendang dan kebencanaan. Nah, ini Bu Wirda mungkin yang sempat terfikir juga mungkin ya, ketika fenomena rendang ini menjadi ikon gitu ya, dan juga mungkin ada menu-menu lain yang rasanya rasa rendang gitu ya, seperti yang kita katakan, Ibu sebutkan tadi mie instan mungkin rasa rendang. Nah, ini fenomena ini seperti apa, Budi? Jadi di kebiasaan begini, ketika ada yang tren, ada yang mencoba mengambil kesempatan gitu ya, hal yang lain di sesuatu yang tren. Sekarang sudah mulai orang berpikir bahwa untuk memberikan bantuan itu, berikanlah bantuan yang memiliki nilai yang praktis, nilai yang enak, nilai yang sehat, nilai yang menghargai orang yang menerima, kemudian ada nilai-nilai kemanusiaannya, kemudian ada mungkin nilai hubungan kekerabatan. Jadi banyak hal yang menyebabkan rendang ini menjadi ikon ketika bantuan kepada masyarakat yang mendapat musibah. Namun di sela-sela ketika itu menjadi ikon bantuan gempa atau bantuan bencana alam atas rendang ini, ada sesuatu yang menarik. Memang yang mie instan tetap juga bergerak gitu, tetap makanan yang dijadikan makanan utamanya, tapi dengan rasa rendang. Ini ada data tentang yang disoroti oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dia menyoroti adanya jenis bantuan makanan yang diberikan kepada korban bencana alam, menyoroti bantuan mie instan yang nilainya kurang baik untuk anak-anak. Anak-anak mengeluh mereka makan rendang katanya, makan kari ayam, tapi semuanya berbentuk mie instan. Nah, jadi ada memang makan rendang, tapi bukan makan rendang, tapi mie instan, tapi dengan rasa rendang. Kita memberikan rendang itu bukan persoalan rasa enaknya aja gitu, sehingga mereka menjadi bisa mau makan, bisa berselera makan. Tapi kita juga harus melihat gizinya gitu, bahwa rendang bisa meningkatkan daya imun tubuh, berbeda dengan mie instan. Kayaknya mungkin hanya memenuhi rasa enak dan memenuhi rasa lapar. Tapi ketika rendang diberikan, ada nilai gizinya, ada nilai kulturalnya gitu, ada nilai hubungan sosialnya, ada nilai semangat penghargaan kepada orang yang menerima gitu. Jadi tidak hanya sebatas rasa enaknya tadi. Nah, ketika kita mengirimkan mie instan dengan rasa rendang, itu kan kita lebih mengejar rasa enaknya. Nah, itu ada yang agak disayangkan ketika ikon rendang ini menjadi untuk bantuan bencana, tapi tetap juga diberikan sesuatu yang sifatnya praktis juga, tapi beda nilai dan maknanya dengan rendang gitu. Jadi rendang asli ya, bukan makanan instan rasa rendang. Iya. Oke deh. Dan juga untuk rendang ini sendiri tentunya seperti yang kita singgung di awal tadi, bahwasanya ini akan menimbulkan dampak psikologis yang baik ya Bu ya, bagi si penerimanya. Mungkin bagaimana tanggapan saudara-saudara kita si penerima ini, Bu? Ya, ini dari berita juga ya di Palu Info Publik. Rendang Padang menjadi menu makanan yang membangkitkan selera makan masyarakat korban gempa tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan mereka mengatakan, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pemprov dan masyarakat Sumatera Barat terhadap cobaan gempa bumi, tsunami dan yang menimpa mereka. Nah, itu mereka sampaikan melalui Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tenggara. Nah, kita mungkin ini data, tapi nanti kita akan melihat juga apakah memang ini sebuah keterima kasihan mereka. Tapi kita dapat informasi bahwa masyarakat situ merasakan sebuah penghargaan, terima kasih yang besar terhadap bantuan yang berupa rendang. Karena ketika mereka diberi rendang, tidak hanya mereka diberikan bantuan nilai
nilai artinya itu, tapi juga mereka dianggap nilai adanya hubungan kekerabatan yang luas, karena rendang itu kan makanan adat, makanan yang memiliki hubungan sosial antara masyarakat di situ. Jadi mereka akan merasakan bahwa sangat berterima kasih dengan bantuan, tapi juga merasakan bahwa mereka sebuah penghargaan yang diberikan karena mereka diberikan makanan yang baik, makanan yang bergizi, makanan beradat, kemudian makanan yang memiliki nilai simbolik kekerabatan, nilai-nilai simbol hubungan sosial yang baik. Jadi rasa terima kasih itu mereka ungkapkan bahwa inilah makanan rendang menjadi gerakan hubungan sosial, gerakan kekerabatan, dan gerakan kemanusiaan gitu. Oke. Dan mungkin selama ini ketika bantuan untuk bencana itu, kalau bantuan makanannya mungkin lebih ke makanan instan, tapi ternyata rendang sebagai makanan praktis jauh lebih baik dan bagus ya Bu ya. Oke deh. Nah, dan satu lagi mungkin kalau kasih mie instan mereka kan biasanya orang bilang kalau dikasih mie instan kan seperti mereka anak kos gitu, orang-orang yang kelas bawah atau gimana, makanan ya praktis banget kepada orang yang murah meriah. Tapi kita berikan rendang, makanan yang kita memberi bantuan itu berikanlah yang terbaik. Benar. Makanan yang memang mahal juga nggak apa namanya, kita membantu orang. Kemudian makanan yang memang nilai kehormatannya tinggi, mahal pun tak apa-apa kita yang memberi, tapi mereka merasakan tuh yang kelihatan. Jangan sesuatu yang buruk dikasih ke mereka, jangan sesuatu yang sangat murah dikasih ke mereka, tapi kasihlah kepada mereka yang sesuatu yang mahal. Ya di kita sudah ringan, tapi mereka pun merasakan kenikmatannya. Jadi ketika kita memberikan rendang itu ada terima kasih yang besar dan penghargaan yang besar terasa oleh yang menerima gitu. Oke. Nah, ini bicara soal rendang dan kebencanaan ini Bu, karena kita juga sudah di penghujung kebersamaan ya. Mungkin bisa diberikan closing statement juga, silakan Ibu. Ya. Daging kering seperti biasa rendang sapi atau dendeng bisa menjadi makanan darurat untuk para korban bencana alam. Daging kering mengandung sumber protein yang dibutuhkan mereka yang terkena bencana alam agar tetap dalam kondisi sehat. Rendang masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah. Rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Kemasannya juga bisa diatur agar praktis dan tak memakan tempat. Dan yang apalagi yang sangat berharga itu adalah makanan rendang praktis dan memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Tidak hanya nilai penghargaan kepada yang menerima, ada nilai bahwa kita adalah satu kekerabatan, satu hubungan sosial yang baik satu sama lainnya. Di sisi lain, ketika rendang dijadikan ikon klinik untuk penonton bencana, banyak hal lain seperti masyarakat banyak berkontribusi dan terperdayakan. UKM kecil bisa lebih tumbuh dengan adanya rendang dijadikan untuk pengiriman ke bencana. Ada usaha santan, ada usaha kayu bakar, ada usaha daging, ada usaha bumbu-bumbu, dan ada usaha dan juga karyawan-karyawan, semuanya mendapat hasil dan berkontribusi untuk kemaslahatan orang banyak. Di saat ini juga karena kita memang kemarin ini sudah mengalami keterpurukan ekonomi, usaha-usaha banyak yang jatuh, usaha-usaha banyak yang tidak mengalami perkembangan alias macet gitu. Sekarang bangkit lagi dengan adanya gerakan kuliner rendang sebagai rendang kebencanaan yang bertajuk kemanusiaan. Oke, terima kasih Bu Wirda atas waktunya hari ini ya. Semoga pembahasan kita ini bisa memberikan inspirasi untuk pendengar kita ya, mungkin yang
mungkin selama ini mikir-mikir mau buka usaha apa ya. Nah ternyata ini ada rendang yang bisa kita jadikan sebagai mungkin untuk penunjang ekonomi dan juga bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah atau kebencanaan gitu ya. Dan mungkin kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di edisi kali ini Keluarga Sip ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program Inspirasi Pagi spesial dialog interaktif bersama Ibu Dr. Wirdaningsih MSI ya, yang merupakan seorang dosen dari Universitas Negeri Padang dan seorang penulis ya. Salah satu buku beliau adalah Antropologi Kuliner ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Rabu pekan depan ya Bu ya. Tentunya dengan tema yang lebih menarik tentunya untuk Anda ya. Saatnya Uci pamit dari ruang dengar Anda Keluarga Sip. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.